Shalom saudara. Ya, selamat tahun baru yang belum ya hadir minggu lalu. Ya, ini kita sudah masuk ke hari berapa? 14 ya. Jadi apakah yang sudah saudara lakukan di 2 minggu pertama ini? Sudahkah kita menyediakan waktu untuk Tuhan, bercakap-cakap, berdoa, saat teduh? Apakah sudah? Sebab kalau belum, kita sangat berat untuk menghadapi tahun 2024 saudara. Karena tahun ini tahun yang sangat sulit. Ya, dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, keluarga, ini sangat sulit kalau kita tidak awali tahun ini bersama Tuhan. Ya, maka di gereja ini kita ajarkan umat Tuhan, jemaat Tuhan supaya belajar ya, supaya mulai memperlengkapi diri dengan kuasa Tuhan. Sehingga dengan otoritas kuasa kerajaan Allah, kita bisa mengalahkan segala badai kita, segala masalah kita. Percayalah saudara, iblis selalu menggoncangkan keluarga kita, rumah tangga kita, pernikahan kita, bisnis usaha kita, kesehatan kita. Tetapi kalau kita bisa berjalan di dalam otoritas kerajaan Allah, maka kita akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya. Jangan sampai gimana lagi tadi? Berjalan dengan kemenangan. Tadi kita berjalan dalam kekalahan gitu ya. Jangan ya. Kita harus berjalan dalam kemenangan. Tadi lagunya sangat bagus sekali, saya senang sekali ya. Memberikan semangat kita. Jadi jangan tapi ya. Oke, kita lanjutkan khotbah kita yang minggu lalu, walk in the authority of the kingdom, berjalan dalam otoritas kerajaan Allah ya, seri 2 ya. Jadi saudara, kita yang belum hadir minggu lalu, saya akan jelaskan secara singkat bahwa apa arti kerajaan Allah itu saudara ya. Jadi kerajaan Allah ya kan adalah apa saudara? Bukan kata-kata ya, bukan juga makanan dan minuman. Kerajaan Allah adalah melakukan kebenaran, menyenangkan hati Tuhan, sukacita di dalam Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Jadi kalau kita mempunyai kerajaan Allah, artinya kita punya kebenaran, hidup dalam kebenaran, sukacita dalam segala keadaan, dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan Allah adalah firman Tuhan, Roh Kudus, yang kebenaran yang ada di dalam hidup kita. Ya, itulah syarat utama untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga. Kerajaan surga adalah tempat kerajaan di mana kita akan berada nanti kelak ya. Tapi kalau kita tidak punya kerajaan Allah di dalam hidup kita, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, maka firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat sangat terkenal sekali. Semua orang Kristen tahu, bahkan hafal. Tapi dia tidak memahami apa itu kerajaan Allah. Ya, dipikir hanya sekedar ibadah, hanya sekedar baca Alkitab, hanya sekedar berdoa, hanya sekedar pelayanan. Jauh lagi saudara, bahwa kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita penuh dengan sukacita di dalam Tuhan, ya, dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka kalau kita dipimpin Roh Kudus di dalam kebenaran, maka kita bisa mengalahkan dunia ini. Maka segalanya ditambahkan, apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, kita bisa mendapatkannya. Ya, firman Tuhan harus dapat kita. Maka Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Enak kan saudara? Sangat gampang sekali hidup di dalam dunia ini kalau kita tahu caranya. Tapi mengapa banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan, hidupnya menderita, dikalahkan oleh keadaan kita, pekerjaan kita, membuat kita stres, rumah tangga kita membuat kita stres.
Ya kan? Keluarga kita berkata stres, gereja kita berkata stres, teman-teman kita berkata stres. Karena kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Kita kekurangan, hutang sana, hutang sini. Ya. Karena apa? Firman Tuhan tidak ada pada kita. Kerajaan Allah tidak ada di dalam diri kita. Maka apapun yang kita doakan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita kehendaki, kita tidak menerimanya. Maka saya berkali-kali berkata, baca firman, mengerti firman, berdoa senantiasa, undang Roh Kudus menguasai kita, maka kita akan kuat. Bahkan doa kita akan didengar Tuhan. Ya, jelas sekali saudara ya. Matius 16 ayat 14 katakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia itu akan lepas di surga. Ini berkali-kali kita katakan di tempat ini. Kita punya kunci kerajaan surga. Kalau kita punya kerajaan Allah, kita diberi kunci kerajaan surga. Apa yang ada di surga, kita bisa mengambilnya. Kita bisa menerimanya. Pak, saya butuh uang. Kita punya kunci kerajaan surga. Apa yang Bapak miliki, kita miliki. Pak, saya butuh kesembuhan. Apa yang Bapak miliki, kita miliki. Dalam nama Yesus sembuh. Apa yang kita katakan di dunia, terucapkan di surga. Apa yang kita lepaskan di dunia ini, kesembuhan, pemulihan, kebahagiaan, semua akan diberikan dari surga. Saudara, kalau kita benar-benar percaya Tuhan, hidup di dalam Tuhan, itu gampang sekali. Sekalipun badai berat menerpa kita, kita akan terus disertai Tuhan dan bisa memenangkan badai. Ayub seperti apa? Kemarin kan kita Ayub tuh. Badainya berat. Dari kaya menjadi miskin. Dari sehat jadi sakit. Dari anaknya yang banyak jadi habis. Tapi Ayub tahu itu seizin Tuhan. Dia punya kebenaran. Memuji Tuhan. Maka setelah ujian selesai dipulihkan. Jadi ada pengujian sebelum menerima kunci kerajaan surga. Kalau kita tidak punya ujian, nggak diuji dulu, dikasih berkat, hilang. Ingat anak yang hilang, anak bungsu. Dikasih warisan, dikasih apa milik bapak, milik anak. Diambil karena dia tidak punya kebenaran, tidak punya hidup dalam firman. Maka dihabiskanlah dengan pelacur-pelacur. Foya-foya habis. Ya, maka Tuhan tahu ini sudah saatnya apa belum. Dites dulu. Dan bahkan ayat yang dulu kita bahas yang kemarin. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi setiap anak Tuhan akan ditampi, diuji, dites. Apakah sudah siap menerima kunci. Ya kan? Sudah siap diberi kuasa, otoritas kerajaan. Boleh siap diberikan akses ke surga. Akses apa yang ada di surga. Dites dulu saudara, tes dulu. Ya. Tetapi aku tak berdoa untuk engkau. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Dan saat ini pun Yesus di surga berdoa untuk kita. Supaya iman kita tidak gugur. Yesus selalu berdoa. Tetapi kita, anak Tuhan, tidak pernah berdoa. Maka kita tidak bisa kuat di dalam ujian atau pencobaan. Kita lihat nih. Aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Yesus yang anak Allah yang turun ke dunia, dia pun berdoa setiap hari. Setiap pagi berdoa, pagi-pagi benar Yesus berdoa. Kita yang sekedar ke gereja seminggu sekali, sulit kalau saya. Kita kalau mau kuat tahun 2024, kita berdoa setiap pagi, siang, malam. Daniel berdoa 3 kali sehari. Dimasukkan kandang singa. Singanya takut loh saudara. Benar. Kita aja kalau ada boymin lari, kita lari juga dikejar boymin kan. Takut kan. Itu kalau kita punya firman. Boymin diam. Oh diam tuh, gak gigit tuh. Ya. Ya benar. Apalagi ada kandang singa. Gemeter kita saudara ya. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Jawab terus. Tuhan, aku bersedia untuk masuk penjara mati bersama-sama engkau. Ya kan? Banyak orang Kristen
sangat sesumbar. Aku beriman, aku punya iman, aku ke gereja, aku dibaptis, imanku kuat. Dia ngomong imannya kuat. Kamu percaya, Yesus percaya. Kamu kuat, pemenang, lebih dari pemenang. Oh. Tapi begitu ada masalah, aduh saudara, marah-marah, ya kan? Ada masalah stres, ada masalah kita berat hidup kita. Karena kita hanya ngomong punya iman, tapi nggak ada dasarnya. Apa? Berdoa senantiasa. Kita lihat ya, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Yesus tahu, omongannya gede. Si Pak Petrus, aku percaya, aku rela di penjara mati untuk Tuhan. Tuhan Yesus tahu, kamu ngomong doang, doa saja ngantuk kamu. Ibadah saja ngantuk. Kita lihat nih. Yesus berdoa dan menang atas ujian. Dia berdoa senantiasa, bahkan 40 hari puasa. Maka pencobaan 3 kali, godaan mata, godaan kesombongan, godaan apa lagi? Daging, semua dikalahkan di padang gurun. Karena berpuasa 40 hari berdoa. Walaupun kita berpuasa, gak makan 3 jam kita lapar saudara. Ada orang yang hobi makan 4-5 kali sehari. Ayo. Makannya, dagingnya, makan terus. Jasmaninya makan terus. Bertumbuh besar, gede. Tapi imannya kita gak kasih makan. Kecil. Mati juga. Makanya Yesus menang dalam pencobaan, berdoa. Tapi murid-muridnya tidur. Maka keadaan ujian. Kita lihat nih. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Dan mendapati mereka sedang berdoa. Tidur. Yesus ngomong, kamu di sini dulu ya anak-anak. Murid-murid, aku mau berdoa sana dikit, jauh dikit. Berdoa. Setelah 1 jam Yesus kembali. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Artinya Yesus pergi 1 jam berdoa, disuruh berdoa juga, berdoa ya. Untuk aku juga ya kan, berdoa. Sama berdoa. Yesus berdoa. Dia tahu bahwa pencobaan di depan sangat berat. Dia akan dicambuk dengan cambuk besi. Dia akan dipukul. Dia akan dikasih paku duri. Dia akan dipaku tangan kakinya. Dia akan ditusuk lambungnya. Dia akan disalib, dianiaya. Sangat berat sekali. Maka Yesus berdoa di Taman Getsemani 1 jam. Sampai dia menangis di hadapan Tuhannya. Akhirnya Tuhan kasih malaikat untuk menguatkan Yesus. Tapi murid-muridnya gak ikut berdoa. Tapi dia tidur. Maka dia kalah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut. Tetapi daging lemah. Daging kita tuh lemah. Lemah sekali. Ya kan? Mata kita lemah. Lihat godaan, pencobaan. Apapun lemah. Lihat buah apel. Ya apel bukan apel kali ya. Buah yang enak, rasanya seperti enak, dipandang enak, dimakan pasti enak, dan akan jadi seperti Allah. Dagingnya lemah, dikuasai oleh kedagian, oleh iblis di sini, di dunia ini. Maka tahu roh daging, maka roh itu memang menurut daging lemah. Maka kita harus sering berdoa. Dia akhirnya nggak berdoa, tidur saja. Maka ketika Yesus ditangkap, murid-muridnya melah. Lari semua, kabur. 12, 11. Yang satu kabur. Yudas, karena yang nangkap dia. Nah, yang 11 kabur. Ya kan? Lari semua. Sampai di sidang, lari semua, gak yang menemani. Jadi 11 muridnya itu kabur semua, jatuh dalam pencobaan dan gagal. Loser. Kenapa? Tidak mau berdoa 1 hari 1 jam saja. Jadi tahun ini 2024, kalau saudara gak pernah berdoa minimal 1 jam 1 hari, atau saat teduh pagi, siang, malam, atau pagi dan malam, kita gak pernah berdoa, saya percayakan saudara akan kalah di tahun 2024. Sekalipun saudara bilang kemenangan, gak bisa saudara. Saya jamin gak bisa. Karena kalau kita nggak berdoa, artinya kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Kita menyerahkan diri kita pada setan untuk dikalahkan. Padahal tema tahun ini adalah menang lebih dari
pemenang atas segala yang kita hadapi. Ya, jadi kita harus menggunakan, ambil kunci kerajaan, pakai pedang. Apa? Firman Tuhan. Pick up your sword and your key. Ambil firman, ambil pedang untuk melawan iblis, dan kita akan melawan iblis dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, di alam roh kita nggak punya pedang. Nggak punya pedang untuk melawan musuh-musuh kita. Ya, dan kalau kita punya pedang, ya, dan kita punya kunci, kita akan berjalan di dalam otoritas kerajaan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Bukan berarti kita punya pedang, punya firman, kita nggak ada masalah. Justru kita punya pedang, kita punya firman, banyak musuh datang nyerang kita. Iblis nggak suka kita menang. Iblis nggak suka kita jadi sukses dalam Tuhan, dalam hidup ini. Dia mau mengalahkan kita. Pengen baca punya godaan loh. Tuhan, aku tuh cinta Tuhan loh. Kok banyak masalah? Kok berat sekali hidupnya? Justru itulah kita dilatih sedikit-sedikit. Ya, jadi kita punya pedang, belajar firman Tuhan. Ya, inilah firman Tuhan. Kita menjadi punya kuasa kerajaan Allah. Ya, jangan kita kalah, saudara ya. Ya, ada pengujian sebelum Tuhan mengenapi janjinya. Kita tahu tentang Yusuf, 2 kali mimpi bahwa kamu akan menjadi raja. Bahkan saudara-saudaramu, ayahmu, ibumu akan menyembah engkau. Keren kan? 2 kali kasih mimpi. Artinya ini benar-benar akan terjadi. Ada kepastian bahwa Yusuf akan diberkati. Tapi Tuhan nggak secepat itu menjadikan Yusuf jadi raja. Memberkati, diuji dulu. 13 tahun Yusuf menderita. Bermimpi, ditangkap saudaranya. Ya kan? Tangkap saudaranya, terus apa saudara? Dia dimasukkan ke sumur. Ya kan? Loh Tuhan, aku mimpi 2 kali, apa nggak salah mimpi itu Tuhan? Kok 2 kali mimpi jadi raja, malah jadi masuk sumur, dan aku saudara-saudaraku udah dijual, saudaraku ke Potifar. Nah, ya Kejadian 39 ayat 5-10, sejak ia memberikan kuasa dalam rumah dan atas segala miliknya pada Yusuf, Tuhan berkati rumah orang Mesir itu. Karena Yusuf sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun di ladang. Yusuf orang yang takut akan Tuhan. Dia mempunyai sukacita dan sangat percaya bahwa Tuhan di dalam segala keadaan. Janji Tuhan dipegang Yusuf. Aku tahu Tuhan, janji 2 kali pasti terjadi. Sekalipun di depan itu adalah masalah. Depan masalah. Tapi janji Tuhan tidak pernah tidak digenapi. Maka dengan janji dipegang. Dia pegang janji Tuhan. Aku percaya janji Tuhan. Yesus tidak pernah berbohong. Tuhan tidak pernah berbohong. Maka ada masalah. Oh, ini adalah step awal untuk Tuhan latih aku. Dia akhirnya di rumah Potifar, dijual di rumah Potifar. Dia memimpin rumah Potifar. Dan karena Tuhan menyertai Yusuf, maka rumah Potifar diberkati. Dimanapun kita berada, ya, kalau kita punya janji Tuhan, percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa senantiasa, dimanapun saudara ditempatkan, walaupun dari mata logika kita itu tidak enak, tidak nyaman. Pekerjaan, oh aku dipindah ke luar pulau kemana. Kalau itu untuk Tuhan, pasti Tuhan sertai. Padang gurun menjadi padang rumput yang berair, saudara. Amin, saudara. Yang kunci penyertaan kita, usaha kita diberkati. Ishak diberkati, jadi kaya, sangat kaya, semakin kaya terus, ya kan? Jadi kita pegang Tuhan, kebenaran, kunci kerajaan surga. Hidup dalam sukacita dan dipimpin Roh Kudus. Maka ketika digoda oleh tante Potifar, dia nggak tergoda, ya kan? Segala diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makannya sendiri. Adapun Yusuf manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi kalau kita bekerja di mana-mana, ya bekerja di suatu perusahaan, buat bos kamu senang. Tanpa dia bekerja, dia bisa menikmati hasil kita. Ya, jangan sampai justru jadi beban perusahaan, korupsi, bikin nota palsu, ya kan? Udah bekerja di kantor, masih main game, masih main bisnis online. Itu kita tidak jujur, tidak hidup dalam kebenaran. Lihat nih, karena Yusuf, Potifar, pemilik rumah itu tidak mengerjakan apa-apa. Semuanya beres tangan Yusuf. Jadi kalau kita jadi karyawan, bekerja di perusahaan, hiduplah jujur dalam pekerjaan,
Dan dengan adanya kita ya menjadi berkat bagi Tuhan kita, bos kita. Karena kita diberkati situ. Maka Tuhan akan sertai hidup kita dalam kebenaran ya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ini godaan. Udah enak-enak, ayam-ayam, kerja enak-enak. Digoda oleh tante Potifar. Ya. Menjanjikan kali ya, oh Yusuf, boleh sama aku tidur yuk. Nanti saya kasih uang, saya kasih emas, dikasih apa. Tapi sekali lagi, Yusuf hidup saleh, hidup dalam kebenaran. Banyak orang sekarang kompromi dengan dosa. Bahkan dia kompromi dengan partai-partai politik yang bukan di dalam Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan, yang pengerja, jemaat, banyak dia mau mencari kekuasaan, mencari kekayaan. Walaupun itu dalam hati nuraninya, ini tidak berkenan di hati Tuhan. Ini bukan kehendak Tuhan. Sudah jelas jauhilah orang fasik. Malah kita mendukung, mensupport. Ya, karena apa? Uang. Ini Yusuf juga digoda. Tapi Yusuf menolak. Dan berkata pada istri tuannya, dengan bantuanku, tuanku lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ya. Bahkan di rumah ini tidak ada lebih besar kuasa daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan padaku selain daripada engkau. Engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Keren, saudara. Dia ngomong, kalau aku tidur sama kamu, tidak hanya berdosa kepada Potifar, suamimu. Aku berdosa besar terhadap Allah. Dia mengakui segala kejahatan, segala dosa, itu dosa kepada Allah. Kita kadang-kadang pikir, Allah nggak lihat. Allah di surga, aku di dunia. Yang penting beres, yang penting aku punya uang, yang penting sukses, yang penting dipromosikan. Dosa belakangan, nanti ke gereja minta ampun. Oi, hati-hati saudara. Hati-hati ya. Hati-hati, jangan kita mempermainkan Tuhan. Tuhan tidak mau dipermainkan. Apa yang kau tabur, yang kau tuai. Hati-hati. Ya. Walaupun dari hari ke hari, pembantu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya. Dan berseru dengan dia. Hari demi hari. Bukan sekali digoda. Ya kan? Hari demi hari. Mungkin Potifar hari ini pakai pakaian seksi yang belahan ahanya panjang. Oh kok gak mempan. Besok yang pakainya dadanya kelihatan. Oh orang mempan pakai bikini. Terus digoda terus dirayu terus. Dari hari demi hari. Perempuan itu membujuk Yusuf. Tapi Yusuf tidak mau. Karena tahu dosa besar kepada Allah. Kalau aku lakukan, maka janji Tuhan yang 2 kali mimpi itu tidak akan terjadi. Amin saudara. Kita kadang-kadang percaya janji Tuhan. Tapi di tengah-tengah menuju janji itu, ya penggenapan janji itu, kita gagal. Kita kalah dalam ujian-ujian. Enggak enteng loh. Tuhannya. Dia ditangkap, dijual. Kok jadi raja ditangkap sudah jadi jual. Dia ke Potifar digoda. Lari keluar, bukan lari ke dalam. Ya. Orang dia lari ke dalam mendekati dosa. Yusuf lari ke dalam. Ya kan? Dan dia akhirnya jadi raja. Jadi janji Tuhan akan disertai dengan ujian-ujian. Kalau tidak ada saudaranya menyangkap Yusuf masuk sumur, Yusuf tidak sampai ke Potifar. Kalau tidak ada Potifar yang membeli Yusuf sebagai budak, tidak ada Yusuf sampai ke penjara. Kalau nggak digoda istri Potifar, dia nggak ke penjara. Sampai di penjara pun Yusuf takut akan Tuhan. Sehingga kepala ke penjara, dia hidupnya enteng ada Yusuf. Akhirnya sudah siap. Yusuf, engkau lulus ujian. Engkau tetap mempertahankan iman. Imanmu tidak gugur di berbagai-bagai pencobaan hidup. Sudah saatnya engkau jadi raja. Amin saudara. Kalau kita ada gesekan suami istri. Sudah ngamuk-ngamuk. Sudah gak karuan. Rumah tangga, pekerjaan, bisnis. Saudara akan bertahan di situ. Tidak akan keluar-keluar. Sangat jauh untuk menerima janji Tuhan. Maka hidup tahun ini pulihkan hati saudara. Tinggalkan segala kebaikan dosa-dosa kita. Maka kita akan menerima segala janji Tuhan. Ya.
Apakah kuasa itu? Kita lihat lagi. Kejadian 1 ayat 28 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka apa? Berkuasa. Tuhan dari awal menciptakan kita semua untuk berkuasa atas dunia ini, atas segala di dunia ini. Apa segalanya. Tetapi oleh dosa kita melepaskan kuasa itu. Ya, atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang menapi bumi. Maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambarnya. Kita gambar Allah, bukan gambar iblis atau gambar binatang. Kita gambar Allah. Allah yang maha kuasa, kita gambarnya. Ya. Diciptakanlah dia laki-laki dan perempuan, diciptakanlah mereka. Ya. Allah memberkati mereka. Kita diberi kuasa dan diberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ulang 2 kali. Sangat penting. 2 kali artinya apa? Adam dan Hawa harus selalu ingat. 2 kali, emphasize 2 kali. Bahwa aku memberikan kuasa atas semua di dunia ini. Enak kan? Diberi kuasa. Segalanya di tangan Adam dan Hawa. Tetapi karena dia dirayu ya oleh iblis melalui ular, akhirnya dia melepaskan segala kuasa. Dia memberikan kunci kerajaan surga kepada iblis. Dan dunia di dalam kuasa iblis. Nah sekarang Yesus telah mati kan? Untuk kita kan, kita merebut kembali itu kuasa. Padaku diberikan kuasa di bumi dan di surga. Dan Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita juga menolak. Tetap ingin iblis menguasai hidup kita. Bisnis kita, usaha kita, keluarga kita. Dengan cara apa? Kita tidak mau berdoa. Tidak baca firman. Tidak hidup di dalam kebenaran. Artinya kita tetap hidup di dalam dosa. Walaupun kita dibaptis 2-3 kali, tetap itu dosa. Artinya kunci kerajaan surga yang ada pada kita dibalikan lagi kepada iblis. Lalu kata iblis, Yesus mati. Kayu salib itu menanggung kutuk dan dosa kita. Dan kita diberi hidup yang berlimpah-limpah. Kuncinya di kepada kita, yang authority. Ya. Ingat, discover, temukanlah kembali otoritas kita atas dunia ini. Ya kan? Dia jatuh dalam dosa. Dan kita akan terus menguasai bumi dan langit lagi. Bumi dan sekitarnya. Tetapi akibat dosa, hak untuk menguasai menjadi hilang. Kita dosa. Kalau kita sudah percaya Yesus, dosa diampuni. Kita masih punya kuasa atas dunia ini. Apa yang kau ikat di dunia akan dikasihkan. Apa yang kau minta di dunia akan diberikan dari surga. Ya. Kejadian 27:40, engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hambamu, adikmu. Ini Esau dan siapa? Yakub ya. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari pada tegukmu. Esau diberkati dan punya hak kesulungan. Dia punya warisan bapaknya. Tapi karena dosa, kerakusan dia, cinta akan makanan, dia melepaskan hak kesulungannya, melepaskan kunci rumah bapaknya kepada Yakub. Kita tuh saudara, harusnya hidup berlimpah-limpah. Dalam segala hal, sukacita dan sejahtera, keuangan. Pak, kok kayaknya Pak Budi ngajarin teologi kemakmuran? Enggak. Yesus atau Tuhan tidak mau kita melarat kekurangan. Kalau kita anak raja, kita harus berkecukupan. Saya nggak bilang nggak berlimpah-limpah, nggak kaya enggak. Tuhan kaya pun bisa, kalau iman kita cukup. Tuhan akan berikan kita kecukupan. Naik lagi, naik lagi, naik lagi. Sesuai iman kita. Tapi iman kita nggak pernah bertambah, maka berkat kita juga nggak bertambah. Pak, aku mau berkat berlebihan, Pak. Berlimpah-limpah. Dari mana? Iman kamu juga siut kecil banget, nggak tumbuh bantat. Iman kita bantat. Bahkan mati. Gimana mau berkat berlimpah-limpah? Berkat kita diberikan oleh Tuhan sesuai dengan level Tuhan iman kita. Maka Yusuf jadi raja. Coba dari belum diuji jadi raja. Oh gila dia. Gila. Sombong, jahat. Nebukadnezar jahat. Ya kan? Ahab jahat.
raja nggak di dalam Tuhan, iman nggak ditumbuhkan, jahat. Membunuh saudaranya. Ada kan banyak raja membunuh semua anak-anaknya. Saudara jadi nggak jadi raja. Ada jahat. Jadi kita kalau berkati lebih banyak lagi, tingkatkan iman saudara. Saudara, stres kan saudara? Stres saudara. Maunya berkat, baca Bible nggak pernah. Maunya berkat, gereja tidur, main game, bisnis di gereja, dibuang Tuhan. Jangankan berkat, dilempar tuh meja penukar uang. Kadang berpati dibuang, berantakan. Kalau kita tidak menghargai Tuhan di rumah Tuhan, segala usaha kita, rumah tangga kita akan disingkirkan oleh Tuhan. Diputar balikkan semua. Jangan berharap kita diberkati. Kalau di dalam gereja tidak pernah menghargai Tuhan. Main HP, tidur. Saya ngomong apa adanya. Karena saya mengajar kebenaran. Saya tidak kasih angin yang enak, angin yang segar. Oh tidak apa-apa, yang penting ke gereja, yang persembahan. Pasti Tuhan berkat berlimpah-limpah. Jadi kepala bukan ekor, naik akan tidak turun. Enak saja. Baca tuh saatnya, apabila kamu melakukan firman Tuhan. Gereja kalau berkat enak, jadi kepala. Kepala siapa? Kepala iblis kali, kepala ular tuh. Kepala bukan ekor, naik bukan turun. Enak aja, emang tanjakan. Jelas-jelas saja apabila kamu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Makanya kadang-kadang gereja tuh membuat kita tuh tertidur. Iman kita. Kalau datang gak terangkat. Kok gak jangan Tuhan? Kamu lagi tidur sih. Ya kan? Mazmur 8 ayat 7. Engkau mau kita berkuasa atas perbuatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jelas. Kalau kita mempunyai kunci kerajaan surga, mempunyai kerajaan dan hidup kita Roh Kudus, kita diberi kuasa lagi. Dan semua di bawah kaki kita. Engkau buat kita tuh manusia semua, ya kan? Atas berkuasa kembali atas perbuatan tanganmu. Berkuasa atas ciptaan Tuhan. Dunia ini sudah kembali di dalam kuasa kita. Ketika kita percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Makanya saudara, kita harus benar-benar hidup benar-benar jaga. Jangan emosian, jangan marah-marah. Memang keadaan kita buat kita marah, kesel. Istri kita buat kita marah, suami kita buat kita marah, anak kita buat kita kesel, teman kita buat kita jengkel, orang tua kita buat kita tertekan, tertolak. Kita itu sampah. Jangan menghalang, itu penghalang berkat dari Tuhan. Banyak hal yang bikin kita terhalang kita. Berantem semua. Gak usah. Rugi kita. Iblis buat kita berantem. Supaya kita gak diberkati. Jangan. Itu taktik iblis. Maka tahun ini apapun terjadi mengalah, mengasihi, mengampuni. Hidup lemah lembut. Penguasaan diri. Maka saya percaya. Tahun 2004 saudara menjadi pemenang. Lebih dari pemenang. Amin saudara. Ya. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu. Teguhkanlah perjalananku, kakiku melangkah di sepanjang tahun 2024 oleh firman-Mu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku tanganmu lakukan kebalik itu. Berikan tanganmu melakukan segala pekerjaanmu. Saudara, jadi kita harus benar-benar melangkah berdasarkan firman Tuhan. Kalau saudara gak baca firman Tuhan, saudara tidak bisa melangkah di dalam janji Tuhan. Janji yang mana? Coba, baca aja gak pernah. Ya, maka saya berkali-kali baca Alkitab tiap hari. Maka firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau kita pakai pelita, pakai firman Tuhan, kita jalan di dalam masalah, kegelapan, terowongan yang gelap, tetap ada terang. Kita jalan dan kita tidak akan jatuh. Tidak akan terjatuh dalam lubang. Ya. Kenapa banyak orang Tuhan jatuh dalam lubang? Rumah tangga hancur, cerai bahkan. Aduh saudara, jelas Tuhan membenci perceraian. Yesus membenci perceraian. Tetap ada cerai. Karena dia tidak punya firman. Jalan hidupnya, rumah tangganya, keluarganya, pekerjaannya. Tidak ada pelita. Tidak ada kakinya, tidak ada firman. Makanya katakan, teguhkanlah langkahku oleh janjimu. Dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Kalau kita punya firman, kejahatan tidak berkuasa atas hidup kita. Yusuf punya firman. Potifar, kecil lah. Potifar,
Aku jadi raja, istriku cantik pada engkau. Kamu udah tua, bekasnya Potifar. Aku tadi di raja, istriku cantik, ya kan? Kamu imingi harta sekilo, 1 on emas. Jadi raja, seluruh Mesir milikku. Kita kadang-kadang membuang berkat yang besar untuk berkat yang kecil. Tuhan dah berikan kita hidup berlimpah-limpah, yang besar, usaha yang besar, pekerjaan yang besar, sukacita besar. Tapi itu hal-hal kecil kita ambil yang membatalkan segala yang besar. Yusuf pintar, dia lihai. Ini kayak setan nih. Ini Potifar mukanya muka ular nih. Kalau aku sama Potifar, jangan tidur, nyentuh aja ada dosa. Waduh, aku gak jadi raja. Gitu loh. Ya. Mau gak diberkati tahun 2024? Mau? Amin gak nih? Yang angkat tangan dulu. Iya. Ya ragu-ragu angkat dulu. Yang gak mau angkat tangan. Saudara, ini janji Tuhan pasti digenapi. Kalau kita lolos di uji Tuhan. Ya. Karena apa? Lukas 10 ayat 19 katakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kita diberi kuasa, otoritas, darah Yesus supaya kita bisa menginjak ular, kalajengking, kekuatan musuh menahannya. Tapi kita tidak pernah menggunakan kuasa itu. Ingat, kuasa apa? Perisai iman. Ingat, firman Tuhan. Diserang iblis kuasa. Kita punya apa? Pedang roh. Habis ditangkis serang iblis, dipenggal. Cus. Ya kan? Segala masalah kita tangkis dengan perisai iman. Iman kamu di mana? Saudara gak bakal punya iman kalau tidak membaca firman Tuhan. Tidak pernah berdoa. Karena firman iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ibadah tidur, saya pastikan saudara gagal tahun 2024. Main HP, ngobrol, dagang di gereja, saya pastikan tahun 2024 pasti saudara gagal. Ya serius ibadah, membaca firman, berdoa lakukan firman Tuhan. Oh saudara, diberkati ya. Ini saya nggak janji-janji kosong. Yang katakan bukan aku, firman Tuhan sendiri. Ya, benernya Tuhan itu baik, oh saudara. Sayang kita. Jangankan yang kita butuhkan. Nyawa pun diberikan untuk kita. Dia mati, rela disiksa untuk kita. Biar kita selamat, diberkati. Kutuk hilang, kejahatan hilang. Dan kita kutuk kemiskinan hilang, semua hilang. Tapi kita nggak mau saudara. Tuhan mau apa lagi? Ini anakku yang terakhir. Satu-satunya yang aku kasih. Aku berikan untuk engkau. Tapi kau menolak. Aku nggak punya apa-apa lagi loh. Kasihkan. Anakku, Yesus mati untuk kau. Yesus mati untuk kau. Berikan semuanya untuk kita. Yesus gak ada lagi yang diberikan untuk kita. Selain nyawanya. Maka tadi kita kutuknya hilang. Kita memegang kunci. Kita kembali kepada kerajaan semula. Menguasai dunia. Tapi kita menolak. Gak mau mendengar firman Tuhan. Jangan saudara ke gereja. Jangan ada motivasi lain selain menyembah Tuhan. Pelayanan juga demikian. Jangan ada motivasi lain selain menyembah Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan memberkati saudara. Saudara, kok saya jadi begini-begini ya? Untung enggak pisau dapur. Roma 6:9. Karena kita tahu bahwa Kristus, ia bangkit dari antara orang mati, dia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Ketika Yesus bangkit, kita punya kuasa kebangkitannya. Dan maut tidak akan menguasai kita lagi. Kita semua akan hidup selama-lamanya di surga. Amin saudara. Mau masuk surga? Yang mau angkat tangan dulu. Kok enggak semua mau masuk surga? Yang ragu-ragu angkat tangan. Saya doakan, pujinya ragu-ragu tuh. Enggak ya, semua masuk surga ya. Asal kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus ya. Roma 6:14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Kalau kita percaya Yesus, iblis sudah mati. Kita sudah hancurkan kepala iblis, kalajengking, menahan kekuatan musuh dari kebangkitan Yesus. Ya, dan kita akan tahan uji. Ya, the authority of the name of Jesus. Kita punya otoritas nama Yesus. Ya, darah Yesus. Maka kita akan menguasai apa yang dulu hilang. Ya, saudara, jangan sampai kita gagal di tahun 2024.
Jangan ulang tahun-tahun sebelumnya. Hidup dalam kegagalan, berantakan, rumah tangga hancur, bisnis hancur, sukacita hancur, semuanya hancur. Jangan. Tapi kita sebaliknya harus diberkati Tuhan. Ya, apa arti berjalan di dalam otoritas kerajaan Allah? Ya, satu. Itu tinggal 4 menit. Kayaknya ini banyak ada 7 poin. 7 slide. Kebut ya. Loh, ini belum nih. Ya, apa arti berjalan di dalam otoritas kerajaan Allah? Ya, pertama, kita akan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, bukan daging kita. Saya akan cepat baca. Apa artinya hidup oleh Roh? Ya, Galatia 5 ayat 16 dan 19 ayat 24. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Maka kamu tidak akan memiliki keinginan daging. Keinginan daging adalah kebinasaan. Hawa keinginan daging, dia binasa. Esau keinginan daging, dia tidak memiliki hak waris bapaknya. Banyak yang kedagingan, maka kita akan kehilangan janji Tuhan. Ya, belajar dari Yusuf, belajar dari Ayub. Daud pun sekali dia menuruti dagingnya jatuh dan semua keluarganya hancur. Bahkan anaknya meniduri istri si Daud. Bahkan Daud mau dibunuh anaknya. Untung dia cepat-cepat bertobat. Maka Tuhan pulihkan lagi. Ya. Jadi kalau kita sudah seperti Daud, dalam dosa, cepat-cepatlah bertobat. Bukan artinya dibaptis lagi, enggak usah. Tapi hidup kita berubah. Ya. Perbuatan daging ternyata itu percabulan, kecemaran, nafsu percabulan. Ya, nonton film porno, gambar porno, ya, selingkuh, ya, perzinahan, itu percabulan, ya. Cemaran, ya, nafsu, iman berhala. Berhala bukan sekedar patung, hobi saudara, HP saudara, berhala. Saya tanya dulu, kalau saudara ke gereja lupa bawa HP gimana? Bisa pulang lagi. Jangankan HP, lupa bawa power bank aja balik lagi loh. Waduh, kalau nanti di gereja HP-nya habis gimana? Balik, apalagi HP gitu kan. Kalau saya tanya, kalau saudara ke gereja lupa bawa Bible gimana? Tenang-tenang aja. Ya kan? Artinya HP saudara jadi berhala. Tiap hari saudara pegang HP berapa jam? Oh Pak, lengket tangan saya Pak. Sudah saya ikat pakai karet Pak. Pakai laban HP itu Pak. Kemana saya pergi, ke toilet, makan, tidur, ngobrol, HP ada di tangan Pak. Berapa kali saudara bawa Bible? Nah. Ya kan? Artinya HP saudara menguasai hidup saudara. Berapa banyak? Ya kan? Kita kalau ibadah ya sering main HP. Jangan saudara ya. Jangan. Bertobat. Ya. Itu berhala. Hobi berhala. Keuangan berhala. Harta berhala. Ya. Nggak boleh ya. Bisa kata aja. Dengan diri egois. Pencitraan. Roh pemecah. Kedengkian. Kemabukan. Pesta pora. Sebagainya. Terhadap suatu itu kuperingatkan padamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus pernah berbuat demikian. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang hidup kedagingan. Tidak ada kerajaan Allah dalam hidupnya. Tidak ada kebenaran. Tidak ada sukacita. Tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena kita hidup menurut daging kita. Memang berat saudara. Jadi orang Kristen berat sekali. Berat banget. Dan kita masuk gereja, dibaptis, bawa Bible, ke gereja enggak. Berat sekali hidupnya. Maka kita, Yesus, tidak banyak orang yang masuk ke surga. Bukan yang berseru-seru padaku masuk ke kerajaan surga. Dan melakukan kehendak Bapa. Oh berat saudara. Tapi kita harus berjuang masuk ke pintu yang sempit. Apa kata Paulus? Berjuang. Kerjakanlah keselamatan dengan takutan gentar. Semua yang aku miliki sampah. Penghalang keselamatan. Sampai pada aku ketemu Yesus. Maka semua itu sampah. Ya. Jadi sampah. Ya punya emas 1 on jangan bangga. 1 gram jangan bangga ini loh. Emas gini. Wah sebenarnya kalau punya emas segini. Aduh. Lupa ke gereja. Saya jamin dah. Kalau iman kita nggak kuat. Ya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang mengangkat. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita milik Kristus, kita nggak punya hawa nafsu akan dunia ini lagi, saudara. Tidak pengen apa-apa, selesai dengan dunia.
Oh enak. Kalau saya dunia, kita dikasih berkat Tuhan. Berkatnya pun untuk memuliakan Tuhan. Menolong orang lain, menolong sesama, untuk apa, ibadah, untuk apa, pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan tahu, ini kalau aku berkati, aku tahu larinya kemana uangnya. Uang itu justru membawa kita ke surga. Tapi kalau orang nggak dalam Tuhan, diberkati, bahaya. Malah larinya ke dosa. Kayak anak bungsu, larinya ke pelacuran. Harlot. Dan dia akan habiskan itu uang situ. Ya. Jadi ingat, kita harus punya kasih. Mengasihi sesama. Ya. Bukan mengasihi istri sesama. Suami sesama. Mengasihi sesama. Semua orang mengasihi. Ya. Sukacita dari Tuhan dalam segala keadaan. Bukan tanggal muda saja pas gajian sukacita. Tapi tanggal tua juga sukacita. Tanggal-tanggal bulan sukacita. Nggak ada omset sukacita. Ya. Tahu saudara ya. Misalnya dipecat sukacita. Kalau sukacita dipecat kita akan naik lagi lebih tinggi. Ya. Terus apa ini? Damai sejahtera. Ya. Membawa damai. Di mana kita bawa damai. Kalau kita damai dan kita anak-anak Allah. Ya. Menguasai bumi ini. Kesabaran, sabar, disinggung, disiksa, dianiaya, difitnah, sabar. Gak usah marah. Iblis selalu memancing amarah kita. Supaya kita jatuh dalam dosa. Ingat itu. Siapa? Kain itu. Dia iri. Ingat, kuasai dirimu. Iblis ada di depan pintu, mengintip engkau, jangan dosa menguasai kamu. Tetap aja dibunuh. Abel. Ya. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, kuasai diri. Jadi hukum yang jelas ya dipimpin oleh roh, saudara ya. Jangan sampai kita dipimpin dunia. 7 ini ada 6 nih. Ya. Hidup di dalam berkat Tuhan. Cepat aja. Ulangan 28, 12, 13. Kalau kita punya kerajaan Allah ada di dalam hidup kita akan hidup di dalam berkat Tuhan. Kenapa? Kita dipimpin oleh roh. Ulangan 28, ayat 12, 13. Tuhan akan membuka bagimu perbendaaraannya yang melimpah. Kita punya kunci kerajaan surga. Perbendaharaan kita bisa buka, saudara ya. Dan berikan kepada kita. Jadi langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkatinya segala pekerjaanmu sehingga engkau memberi pinjaman pada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau. Lah ini tadi. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan menjadi tetap naik dan bukan turun, bukan titik, koma. Ya. Apa syaratnya? Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan apa? Setia. Jelas ya. Kalau kita tidak melakukan melakukan firman Tuhan, ya Tuhan, kita tidak bisa jadi kepala, tidak bisa kita terus naik. Tapi kita turun jadi ekor akhirnya, saudara ya. Jelas nih. Ini kita harus jangan hilangkan apabila ini. Jangan hilangkan apabila, ini penting sekali. Sebab kalau tanpa apabila ini semua, kita tidak akan jadi kepala dan tidak akan jadi naik. Kejadian 26 ayat 13, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Ishak orang yang takut akan Tuhan. Dan dia tidak cuma diberkati, dia menabur dulu. Ya menabur. Kalau sudah nggak menabur jangan menuai. Tahu, nggak kerja, nggak usah makan. Ya, tapi kita menabur dulu. Kita pelit banget. Tapi punya menuai. Berkati berlimpah-limpah. Tapi pelitnya minta ampun. Ya nggak bisa. Iblis berkata begini, jangan kasih ke gereja. Jangan tolong dia. Aduh janganlah. Nanti uangmu habis loh. Mending bisa buat jalan-jalan. Bisa buat poya-poya. Bisa buat beli ini, beli itu. Jangan kasih uang ke gereja lah. Ngapain. Gereja kan sudah ada dana. Ada yang kasih lainnya. Saudara, kita pelit itu bujukan iblis supaya kita nggak diberkati. Kenapa syaratnya untuk memberi? Ya kita menabur, ya kan? Tapi kita nggak pernah memberi, pelit banget. Kalau kita tuh diong, tahu diong? Diong tetangga kita, bukan ya? Diong itu yang poya-poya maksudnya, bukan diong yang jual ketiau, bukan. Diong itu namanya poya-poya. Ya. Mau banyak. Untuk pekerjaan Tuhan pelitnya minta ampun saudara. Maka dia menabur baru diberkati Tuhan. Ya. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Semakin ia menjadi sangat kaya. Artinya apa? Ishak diberkati pelan-pelan. Gak langsung sangat kaya. Tapi dia menjadi kaya dulu. Hebat juga menabur terus.
lebih banyak lagi menabur lagi. Akhirnya yang lama kian kaya, tambah lama dia tambah nabur banyak lagi. Akhirnya menjadi sangat kaya. Ya. Jangan sampai kita dibisikin iblis, jangan menabur, jangan menolong orang lain. Nanti uangmu habis, itu iblis. Supaya kita enggak diberkati Tuhan. Ya. Kejadian 26 ayat 25. Setelah itu Ishak mendirikan misbah di situ dan dia memanggil nama Tuhan dan memasang kemahnya di situ, lalu menjadi menggali sumur. Jelas Ishak tahu otoritas, tahu urutannya, ya, tahu prioritas maksud saya, tahu prioritas. Pertama kali dia mendirikan mesbah dan beribadah kepada Tuhan. Pertama kali yang dilakukan adalah mendirikan, di mana dia pergi mendirikan mesbah, memanggil nama Tuhan, ibadah dulu, baru memasang kemahnya, baru urusan rumah tangganya, keluarganya, istrinya, anaknya, suaminya, baru dia menggali sumur. Pekerjaannya. Banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen. Dia menggali sumur dulu. Habis gali sumur kerja dulu, baru keluarganya. Tuhan nomor ketiga. Maka tidak bisa terjadi mujizat, saudara. Ya. Banyak orang Kristen. Bekerja dulu giat, mau ada waktu, terus gak ada waktu Tuhan. Kamu ibadah kerja, maaf Pak, kalau minggu saya rame, usaha saya penuh. Kalau saya minggu gak kerja, gak makan Pak. Aja 7 hari. Kerja. Sampai sekarang orang itu kerja terus. Susah terus hidupnya. Aku bilang berkata sama dia, kamu kalau ke gereja dulu, hasil kamu bisa lebih banyak. Kalau kamu kerja terus, justru hasilmu menurun, kurang. Benar terjadi sekarang juga menurun terus kerjaannya. Kita WA-WA-an, konseling. Jadi lebih baik minggu ibadah dulu. Pak, maaf Pak, nggak usah ibadah Pak. Ada saudara saya dari Jawa, dari luar pulau datang Pak. Aja ibadah dulu sama-sama. Baru jalan-jalan. Kan datang ke Jakarta kan bisa enggak 1 hari. Kan berhari-hari. Ajak ibadah dulu bersama-sama. Baru kita jalan-jalan kemana-mana. Ke Ancol kek, ke Monas kek. Ya kan? Ya, kita nggak pernah. Ini. Ibadah dulu. Rumah tangga, kerjaan rumah tangga, baru pekerjaan. Dia memanggil nama Allah waktu dia baru dia diberkati. Karena jangan sampai kita pelit. Itu iblis mencuri berkat kita. Maka iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita pelit sesama kita, pelit untuk pekerjaan Tuhan. Kita sedang tertipu oleh iblis untuk mencuri berkat kita, untuk membinasakan kita. Kita nggak masuk surga. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang dalam berkelimpahan. Ya kan? Yesus selalu memberikan hidup berkelimpahan. Bukan uang aja, segala hal. Yesus Tuhan nggak pengen kita miskin. Lihat nih, sangat kaya. Abraham kaya, Daud kaya, Yusuf kaya. Nggak ada, Pak, nggak rohani dong Pak, masa orang Kristen harus kaya. Justru kaya baik, bisa jadi berkat bagi banyak orang, nolong banyak orang. Kalau miskin, kita malah minta banyak orang, nggak jadi kesaksian. Ya. Masih kedua lagi, 3 ya. Tahan ya. Kita mau bicara dalam mujizat Tuhan dalam 2024 harus tahan. Hidup di dalam berkat Tuhan, tadi sudah ya. Ini yang kedua ya. Yang ketiga. Hidup dalam kemenangan. Kalau kita punya kerajaan Allah di hati kita, Roh Kudus, kebenaran, maka kita hidup dalam kemenangan. 1 Samuel 24:45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Goliat, tombak, pedang, lembing, perisai, hebat banget, kayak tank gitu. Tapi Daud gak pakai apa-apa. Dia apa? Memakai apa? Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Daud mempunyai pedang roh. Dia berjalan melawan musuh, melawan masalah dengan membawa nama Tuhan. Kalau kita enggak membawa backing apa bank, polisi, membawa siapalah, membawa orang-orang sesama kita, mengandalkan manusia, terkutuklah kita. Di sini Pak, aku mendatangi engkau, mendatangi masalah yang besar, membawa nama Tuhan. Ini juga dilakukan oleh Yosua. Dan Yosua nih. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Sekarang sudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah
tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan berebut kembali kota. Itu tembok Yeriko lebarnya 6 meter. Bisa balapan kereta. Sekota ditembokin. Orang gak bisa masuk. Tapi hanya dengan membawa nama Tuhan Yesus. Membawa tabut Allah. Berkeliling bersorak-sorak. Memuji Tuhan. Dan di sini katakan, kamu jangan banyak ngomong ya. Jangan bercakap-cakap, diam saja. Kelilingi semua 7 kali. Yang ke-7 7 kali lagi baru bersorak. Kalau banyak ngomong nanti gagal. Karena kamu di padang gurun banyak ngomong, ngeluh. Gagal masuk tanah perjanjian. Maka kali ini udah di ujung, udah di nyebrang sungai Yordan. Kamu tinggal masuk ke tanah Kanaan. Itu berkat berlimpah-limpah untuk kau semua. Tapi satu syarat, jangan banyak ngomong. Artinya jangan banyak mengeluh. Jangan banyak kita cerewet. Wah nggak mungkin. Karena tembok besar. Udah jangan banyak ngeluh. Yosua bilang gitu. Akhirnya dia 7 kali langsung dia roboh dengan membawa nama Tuhan. Maka hidup kita jangan banyak ngomong. Mengeluh, protes. Gak usah. Udah diam aja lah. Pak saya begini, udah diam aja. Pak saya bisa begini, diam aja. Pak saya cerewet, diam aja. Udah. Diam aja. Jangan banyak mengeluh. Itu menghilangi berkat. 10 suku banyak mengeluh. Banyak mengeluh. Dan keadaan mengeluh. Gak mungkin. 10 suku ditumpas Tuhan. Disuruh muter-muter mati di padang gurun. Mau gak kita 2024 ini muter-muter mati juga akhirnya. Kan rugi kita. Padahal gampang. Baca Alkitab, puji Tuhan, hidup dalam firman. Waduh. Mantap. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Nah, kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Tidak perlu bom, yaitu roket, balistik, rudal. Tidak perlu dengan bulldozer, tapi hanya dengan iman. Enak kan? Iman itu apa sih? Baca firman Tuhan. Maka iman kita timbul besar, roboh segala musuh-musuh kita. Tapi kalau kita nggak punya iman, tahun 2023, 2024 ini, kita yang roboh oleh musuh-musuh kita. Amin, saudara ya. Ini, semua roboh karena nama Yesus, nama Tuhan ya. 1 Yohanes 5 ayat 4, sebab semua yang telah lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu, iman kita. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Segala perkara, segala masalah dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, hiduplah dalam Yesus. Hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, Nehemia 9 ayat 19 sampai 21. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun karena kasih sayangmu yang besar. Yesus sayang sama kita, sayang Yesus besar. The great giver with the great gift. Ya, nyawanya diberikan untuk kita. Ya, jadi Yesus itu menyayangi kita semua. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Terang malam hari adalah malam yang gelap. Orang bisa tersandung, terjatuh, ya kan? Tapi terang Tuhan, firman Tuhan. Tapi tiang api menerangi jalan kita. Ya. Makanya dikatakan pelita, firman adalah pelita kaki kami, terang bagi jalan kami. Ya. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Ya. Jadi kalau kita cinta Tuhan sungguh-sungguh, tapi kan roh kita, kerajaan Allah ada pada kita, kunci kerajaan surga. Ya. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan kau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. Ini mana. Tiap hari mana dari suka roti. Itu jatuh. 40 tahun mereka nggak bekerja. Tuhan pelihara. Karena janjinya. Ini air. Di padang gurun nggak ada air. Kita pernah ke Israel kan. Nggak ada air. Tapi untuk keperluan umatnya Tuhan buka batu-batu keluar air. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, hidup dalam kekeringan, ya negara kekeringan, resesi ekonomi, Tuhan akan buka roti mana dari surga, berikan, dan Tuhan akan buka pintu air-air, batu-batu yang tandus itu keluar air untuk kita. Percayalah, Tuhan itu selalu memelihara hidup kita yang mau percaya dan tunduk pada Tuhan. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak kekurangan
Pakaian mereka tidak rusak dan kaki mereka tidak bengkak. Selama bangsa Israel dipimpin Tuhan, tidak ada kekurangan. Tidak ada sakit penyakit apapun. Ya, mau ya dipimpin Tuhan ya? Mau nggak diberkati Tuhan 2024? Hidup di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam penyertaan Tuhan. Baca Alkitab lagi. Ya. Maka kita akan selesai nanti ya. Hidup kita enak. Setelah Abraham teruji, maka Tuhan memberkatinya. Ya. Kejadian 22:10-13. Setelah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Wih, hebat nih. Abraham hebat loh. Anak satu-satunya yang dicintai, yang dikasih lebih dari hidupnya. Itu ditunggu 25 tahun. Baru nongol lahir imut-imut. Ganteng. Sangat dikasihi. Abraham, bawa anakmu yang kau kasih yang satu-satunya. Kan bentar ngomong gitu loh. Diingatkan bahwa ini yang berharga. Anak yang satu-satunya yang kau kasih, bawa persembahkan aku untuk korban sembelihan bakaran. Tuhan ingatkan loh, yang kau kasih anakmu yang satu-satunya. Supaya, ya benar juga ya. Ini yang kau kasih satu-satunya. Bawa sembelih dia. Ya kan? Abraham taat loh. Menyembelih. Anaknya diberikan, apalagi unta-untanya hartanya kasih semua. Benar. Ini hebat sekali. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit padanya. Abraham, Abraham. Saud, ya Tuhan. Ambil dia agak gimana kan? Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apakan dia. Sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal padaku. Ini kalau saya kasih bahasa yang singkat, yang jelas. Abraham, telah aku lihat imanmu teruji. Ujianmu sudah lewat. Kamu lolos ujian. Maka jangan sembelih anakmu. Aku sediakan berkat untuk menggantikan anakmu. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Belakangnya dan yang tanduknya tersangkut dalam berlukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Kalau cinta dunia, Tuhan tidak mau nolong. Ingat, orang yang kaya, Tuhan gimana aku selamat? Kamu lakukan ini, semua harus aku lakukan. Kamu pulang jual hartamu beli orang miskin. Lalu ikut aku. Dia nggak mau. Oh jangan, hartaku banyak, yang aku sayangi, ini kekuatanku, hartaku, depositoku, dan kekuatanku. Dengan harta ini orang untuk aku, tunduk sama aku, nurut. Oke, akhirnya orang itu nggak masuk ke surga. Apabila Tuhan, tunggu ya, tunggu. Aku akan pulang, jual harta ini. Aku bagikan orang miskin. Kamu tunggu situ, hanya aku akan ikut kau. Aku pulang untuk jual harta. Akan bilang, anak muda, jangan kau jual hartamu. Aku tahu imanmu. Engkau lebih mengasihi aku dari hartamu. Udah ikut aku aja. Hartamu tetap hartamu. Itu ujian aja. Abraham itu, jangan sembelih anakmu. Aku tahu imanmu. Ini ujian, testing. Orang kaya nggak mau, hartanya banyak. Kalau dia pergi benar jual hartanya, Tuhan panggil, nggak usah. Aku tahu iman kamu. Kamu sudah melangkah sekarang mau jual hartamu. Udah nggak usah. Hartamu untuk engkau, aku lebihkan lagi. Berlimpah-limpah, ikut aku. Berlimpah-limpah. Kalau Tuhan berkati, berlimpah-limpah. Asal kita tahan uji. Asal kita lolos ujian. Diberkati. Ya, maka kita saudara, jangan kita mengasihi dunia jadi berhala nanti. Apapun yang kita kasih lebih dari Tuhan, itu berhala. Lihat itu ya. 5, saudara. Hidup di dalam kuasa atas penyakit. Kisah para Rasul, ya, tahan sebentar. Kisah para Rasul 3-8, tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunya, kuberikan padamu. Demi nama Yesus, orang satu berjalanlah. Kita punya kuasa Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Kalau kita berjalan dalam otoritas kerajaan surga, kita punya, Allah kita punya kuasa untuk menginjak ular, kalah jengking, menahan serangan musuh. Lalu yang megang tangan kanan orang itu dan membantunya dia berdiri, sekitar juga kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. Yang melonjak berdiri lalu berjalan kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan melompat serta memuji Allah. Orang disembuhkan dalam nama Yesus.
Dia melonjak-lonjak mengikuti Petrus dan Yohanes. Dan dia ke bait Allah untuk beribadah. Kalau kita diberkati Tuhan, malah lari dari gereja, kita kerja bisnis terus. Beda kan? Dia diberkati, disembuhkan. Dia melompat-lompat memuji Allah dalam bait Allah. Dia beribadah, berterima kasih. Tapi kita diberkati malah rapture duluan. Kita terangkat duluan dari gereja. Kemana? Ke mall. Gak boleh ya. Matius 10:7-8. Pergilah, beritakanlah. Kita suka dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Tarikan orang kusta, usir setan. Kamu telah memberikan pertolongan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya. Jadi kita diberikan kuasa Tuhan. Kita akan pelayanan 3 minggu. Di Jakarta, di Sumatera, di Lampung, Sipulga, Dolok Sanggul. Jadi kita keliling ke daerah bersama Pastor Robert Clancy dari Australia. Dan dia akan ada revival pertobatan, ada KKR pertobatan dan KKR kesembuhan. Saya akan menemani mereka bersama hamba Tuhan lain ya untuk adakan revival di daerah-daerah. Tapi saya akan jadwalkan di sini. Ya, karena jemaat tidak banyak, saya akan gabung dengan gereja lain yang kecil-kecil kita gabungkan supaya menerima kesembuhan, menerima kerajaan Allah. Ya, datang aja, teman yang sakit, yang stres, yang apa aja. Kita belum tahu jadwalnya. Maret tanggal 13 sampai April tanggal 4 dia akan di sini, tidur di sini. Hamba Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Dia pakai Tuhan, hobinya puasa. Wih, puasa. Kita hobinya makan. Nggak ketemu kita, saudara. Ya, puasa berdoa, ya. Ini, ya. Jadi kita jangan sampai hobinya makan, nggak pernah puasa berdoa, ya. Hidup terbebas dari belenggu. Ya, ini belenggu, ini ada belenggu ya, saudara. Saya ingat nih belenggu ya. Bebas dari belenggu. Ini belenggu ya. Kita bebas dari belenggu. Yohanes 8 ayat 1-7. Maka kata orang-orang Yahudi, percaya padanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari apa? Dari dosa, kejahatan, kutuk, sakit penyakit, kutuk keturunan. Anda loh orang, Pak saya kencing manis Pak. Terus gimana? Tapi memang gak apa-apa Pak, itu kan dari papaku kencing manis. Kakekku juga kencing manis. Bangga saudara. Udah biasa Pak, keluarga kita semua kencing manis Pak. Om Adi iya nih aja. Tolak dalam nama Yesus, putuskan itu. Belenggu putuskan. Udah ditanggung isi kayu salib masih aja. Gak apa-apa Pak, itu memang keturunan DNA. So ilmiah, DNA. DNA saya memang kencing manis. Jadi kalau orang tua kamu miskin juga dong. Waduh saudara. Jadi kadang-kadang kita tuh banyak diisi pikiran kita dengan tipuan iblis. Oh nggak apa-apa lah, itu wajar kencing manis. Kan papa kamu kencing manis. Dan juga kakek kamu kencing manis. Oh kenapa kamu berzina? Papa saya berzina Pak. Punya istri 2. Kakek saya punya istri 3 juga Pak. Jadi kalau saya gini udah biasa, bawaannya tuh pengennya berzina Pak. Pengen punya istri 2, 3. Kalau istri 1 marah, ke istri 2. 2 perajuk, saya ke istri 3 Pak. Karena itu udah turunan Pak. Itu iblis. Belenggu udah dipatahkan. Merdeka dari dosa kejahatan. Merdeka mereka dari kemiskinan. Ya kan? Aduh saudara. Ya. Jangan ditipu iblis. Segala kutuk kemiskinan. Sakit penyakit keturunan. Dipatahkan, ditanggung oleh Yesus kayu salib, diambil semua. Tapi kita tidak mau melepaskan kutuk itu. Tidak mau percaya Yesus ibadah sungguh-sungguh. Maka hidup kita gitu-gitu aja. Dari tahun ke tahun begitu-gitu aja. Aduh saudara, ya jangan ya. Yohanes 8 ayat 10-12. Lalu sebangkit terdiri dan berkata padanya, hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ini perempuan berzina. Ya, ketahuan berzina ditangkap. Hukum Yahudi, berzina dirajam sampai mati. Sampai mati. Kasihan ya, yang lakinya kemana itu? Yang berzina, laki-laki enak dari dulu. Perempuan yang berzina, ya, malah yang dihukum mati ceweknya. Lakinya enak, bebas dia. Nanti dia ngajak berzina lagi, perempuan lagi, kasihan kan. Tapi Tuhan tuh nggak memandang siapa yang berdosa. Kalau kamu berdosa, kamu bertobat, diampuni. Ya. Semua orang dibawa ke tengah. Bawa batu semua. Batu semua.
Siap membunuh, menghakimi. Padahal yang Mbak Batu yang berzina dia juga, jangan tahu. Yang Mbak Batu itu semua mungkin pernah berzina dengan perempuan itu. Dia ikut menipu Batu sampai mati. Kan kasihan. Maka Yesus bilang, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, dia lempar dahulu. Langsung batu dilepaskan semua. Artinya mereka berdosa. Mungkin mereka juga berzina dengan perempuan itu. Yesus bijaksana sekali. Aku tidak menghukum engkau. Tapi jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Maka Yesus berkata pula kepada anak orang banyak. Akulah terang dunia. Berarti mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Waduh. Semua itu ya yang Tuhan berikan itu terang, keselamatan, kesembuhan, pemulihan, ya berlimpah-limpah hidupnya, pekerjaan, bisnisnya. Tapi kita yang menolak dan tidak mau menerima semua yang Tuhan janjikan pada kita. Ya, jadi kita sudah bebas, ini sudah patah, ya. Jadi tidak ada mengikat lagi, sudah jadi dua, satu jadi dua, ya, saudara ya. Ini Ibu Ida kreatif ya. Disediakan semua peragaan, pedang juga ada. Pedang ada, mau tameng ada, tameng itu. Pisau juga ada, waktu juga ada, mau yang mana? Helm juga ada tuh, selamatan. Semua Ibu Ida sangat kreatif ya. Apapun tema khotbah selalu alat peragaan disediakan. Ini yang terakhir kali ya. Nah, ini terakhir. Yang benar-benar terakhir ya. Yang sepegang, wow, puji Tuhan. Lega, aku udah lapar Pak Budi. Hidup manusia bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Dari firman sudah bisa beli roti, tapi pabrik roti. Ya, roti bisa lapar lagi. Jika firman adalah air kehidupan, tidak akan haus lagi. Pak Budi bisa. Saya pikir Tuhan yang ngomong kok, Yesus. Saudara siap masuk ke dalam kerajaan surga? Siap? Wahyu 2:7 mengatakan pada jemaat Efesus, Yesus berfirman, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh pada jemaat. Saudara punya telinga enggak? Coba pegang telinga saudara, masih ada enggak? Masih nyendel enggak? Masih melekat enggak? Pegang itu. Pegang tuh, diginiin. Dengar. Dengar, jangan ngantuk terus ya. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Nah ini dikejar 1000 tahun, dan di langit baru bumi baru ada pohon kehidupan. Ya. Termasuk dalam langit baru bumi baru ada pohon kehidupan. Ya. Boleh dimakan. Ya kan? Dulu kan Adam nggak boleh makan karena Adam dalam dosa. Kalau dalam dosa makan pohon kehidupan, nggak mati-mati gimana? Hidup selama di dunia dosa kan nggak mau. Maka begitu dia berdosa, jaga pohon kehidupannya, nggak boleh dimakan. Waktu belum dalam dosa, Adam makan terus pohon kehidupan, makan. Pak ada firman-Nya, ada. Makanlah semua pohon kecuali satu ini. Jadi pohon kehidupan itu ada di padang jen, dimakan juga. Ya, ingat ya. Terus Tuhan mengatakan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga, bukan kerajaan Allah lagi, kerajaan Allah di hati kita. Kerajaan surga tempat ya. The kingdom of God itu hati kita ya. Dan kita akan makan dari pohon kehidupan. Saudara mau masuk surga enggak? Kira-kira. Mau masuk surga enggak? Pak, surga masih jauh Pak gitu ya. Enggak, deket. Ya kan? Deket, ini mau rapture. Dan mau rapture. Tahun ini tahun peperangan. Semakin banyak bangsa bertambah banyak bangsa perang terus. Dan tandanya udah mau hamil melahirkan air besar ya. Wahyu 2:10 pada jawab seminar yang menderita. Dia menderita aniaya karena nama Yesus. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut atas apa yang kau alami tahun 2024. Masalah keluarga, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, karir. Jangan takut. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu dalam penjara. Kamu dicobai dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Ingat, iblis selalu membawa kita ke dalam testing, ke dalam pencobaan, dicobai, diuji, dan Tuhan izinkan. Apakah kamu tetap bersuka cita dalam menderita? Iblis jelas sekali. Iblis akan membawa beberapa orang di antara kamu masuk ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Ya. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kamu mahkota kehidupan. Sampai akhir ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Tetap setia. Tim musik siap, silakan. Ya, tetap setia sampai akhir saudara ya. Di tahun 2024 nanti
pulang ibadah, saudara akan menerima, mengambil ini angpau ya, bukan angpau nih, ini namanya firman Tuhan dari pohon kehidupan ya. Nanti saudara ambil satu-satu ya. Nanti saudara firman itu berkati. Saya percaya pihak Tuhan akan berikan anak-anakmu mengambil seperti apa yang dia butuhkan. Mungkin kalau saudara mengalami banyak masalah akan dibuka, Allahku akan memberikan aku kekuatan. Ya. Tidak takut bahaya. Kalau kita kekurangan, Tuhan kasih kita ayat, Allahku akan memenuhi keperluanmu. Ya kan? Kalau kita takut hidupnya, Allah memberikan roh bukan ketakutan. Jadi Tuhan berikan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hanya Tuhan yang tahu. Ya. Jadi ini ambil satu persatu ya. Kita nyanyikan lagu, kita berdiri saudara.